Halo semua, kembali lagi kita bertemu di Infrapedia ID Channel. Saat ini saya sedang berada di sebelah barat stasiun Padalarang dan posisi saya menghadap ke arah barat, yang mana di sini ada rel kereta api. Di sebelah kiri ini adalah rel kereta api menuju arah Cianjur, yang tengah kanan sana rel kereta api menuju ke arah Purwakarta dan Jakarta, dan yang paling kanan di belakang pagar seng itu adalah jalur baru untuk kereta cepat Bandung Jakarta yang masih sedang dalam proses pembangunan. Terlihat kalau jalur kereta cepat yang baru dibangun itu memiliki elevasi atau ketinggian yang berbeda dari rel yang sudah ada, karena ini menyesuaikan antara elevasi dari outlet tunnel 10 menuju stasiun Padalarang yang juga sedang dibangun. Dan tentu ini adalah untuk memperhitungkan segi gradien atau kemiringan dari jalur yang akan dibuat. Saat ini pengerjaannya pada jalur yang sedang dibuat adalah masih dengan perataan dan pemadatan tanah yang dilakukan dengan sejumlah alat berat. Nah, sekarang saya sedang menaiki jembatan penyeberangan di stasiun Padalarang untuk melihat perkembangan terakhir atau update dari progres proyek stasiun Padalarang yang rencananya akan dibuat menjadi stasiun TOD atau Transit Oriented Development. Nah, ini di sebelah kiri ini masih sedang dikerjakan subgrade, yaitu dengan mengisi subgrade itu dengan sejumlah material, yaitu pasir tanah dan batu. Dibutuhkan volume yang sangat besar, mungkin ribuan meter kubik pasir tanah dan batu untuk mengisi subgrade itu. Karena menurut rencana subgrade itu akan menjadi jalur yang atasnya akan dipasang rel kereta api. Tentu harus dibuat serata mungkin dan sepadat mungkin material yang ditimbun di subgrade itu. Suasana stasiun Padalarang kali ini tidak terlalu sibuk, hanya ada satu rangkaian kereta api lokal, yaitu kereta api Bandung Raya yang baru saja tiba. Seperti biasa masuk ke jalur 1, sementara jalur 2, 3, dan 4 masih tetap kosong. Namun sekali-sekali kereta api jarak jauh melintas di jalur 2. Nah, ini tampak lokomotifnya sedang dilangsir untuk nanti kembali lagi berjalan ke arah timur, yaitu ke arah stasiun Cicalengka. Kesibukan justru masih terjadi di proyek rel kereta api cepat ini, yaitu dengan pembangunan konstruksi beton subgrade yang masih dikerjakan oleh sejumlah pekerja. Nampak konstruksinya sangat kokoh, yaitu dengan menggunakan konstruksi beton bertulang dengan ketinggian sekitar 5 meter. Jadi nanti akan terjadi perbedaan elevasi antara rel yang baru dengan rel yang lama, yaitu sekitar 5 meter. Dalam pembangunan subgrade ini nampak sejumlah kesibukan, yaitu dengan mengisi subgrade dengan mengisi material berupa tanah dan batu. Ada sejumlah alat berat dan truk yang baru berdatangan yang nantinya akan menumpahkan isi tanah dan batu itu sebagai bahan pengisi pada subgrade yang sedang dibangun ini. Tanah, pasir, dan batu yang digunakan untuk mengisi subgrade ini diambil dari hasil galian, biasanya dari galian atau cutting sejumlah bukit ataupun tanah yang tidak rata di lokasi lain, ataupun juga dari hasil penggalian terowongan, dan dari sana dipindahkan ke sini. Material yang tiba di subgrade ini setelah ditumpahkan harus dilakukan perataan dan penyebaran ke bidang yang lebih luas. Setelah disebar, maka dilakukan penimbunan berikutnya, jadi dilakukan setahap demi setahap. Subgrade ini mengarah ke arah timur hingga ujungnya adalah sejajar dari ujung stasiun Padalarang yang lama. Pada saat ini pekerjaan yang utama adalah masih dalam tahapan pengisian subgrade dengan pasir, tanah, dan batu yang terus-menerus dilakukan. Mengingat volumenya yang memang sangat besar, mungkin bisa mencapai puluhan ribu kubik,
Masih kita saksikan tahap pembangunan pengisian subgrade ini dengan material pasir, tanah, dan batu yang dibantu dengan sejumlah alat berat seperti ekskavator, dan untuk mengangkut material menggunakan sejumlah dump truck yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Bisa Anda saksikan juga betapa kokohnya konstruksi beton bertulang untuk membuat subgrade ini. Terlihat dari sedemikian besar dan tebalnya beton yang dibuat. Tentu hal itu dilakukan dengan memperhitungkan segala kajian teknis, beban-beban yang bekerja di atasnya, dan juga kajian untuk bisa menanggung risiko alam seperti gempa bumi, sehingga bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang yang menggunakan fasilitas ini selama sekian puluh tahun ke depan. Pada bagian lain, konstruksi subgrade masih ada dalam tahap penyelesaian, yaitu berupa pembuatan rangka beton bertulang yang posisinya berada pada titik puncak. Jadi di sini masih ada kesibukan oleh sejumlah pekerja untuk membuat rangka beton bertulang dan juga bekisting atau cetakan beton. Setelah pembangunan subgrade ini selesai, berikutnya akan dilakukan pembangunan stasiun konektivitas, yaitu pada sisi utara stasiun, sehingga dibutuhkan lahan baru, dan mau tidak mau lahan warga di sisi utara itu harus dibebaskan. Dan sekarang tahap pembebasan masih sedang berlangsung. Ya, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang nampak di sebelah utara sana adalah rumah-rumah warga yang sedang mengalami proses pembongkaran, karena nantilah di situ akan dilakukan pembuatan gedung terminal stasiun yang baru. Ke arah barat dari subgrade ini sebagian sudah selesai, dan masih ada sedikit lagi penimbunan material tanah dan batu untuk bisa mencapai titik elevasi yang ditetapkan. Sebagai stasiun TOD atau Transit Oriented Development ini, stasiun Padalarang tentu membutuhkan berbagai macam fasilitas baru, yaitu berupa bangunan stasiun yang baru dan juga terminal intermoda atau terminal antar moda yang bisa menghubungkan antara kereta api cepat dengan kereta api konvensional yang lama maupun dengan kendaraan lainnya seperti misalnya bis, kendaraan pribadi, dan juga angkutan-angkutan lainnya. Bisa Anda bayangkan ke depannya jika di lokasi ini semua fasilitas sudah selesai, sudah jadi, bisa kita nikmati bersama, terutama buat para warga Bandung dan Jakarta yang sering bepergian. Demikian video saya ini dari Stasiun Padalarang. Video berikutnya akan saya tayangkan lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, subscribe. Terima kasih.